Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kembali bersama-sama beribadah untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya. Kita tahu bahwa di dalam kebersamaan anak-anak Tuhan ada berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi mengenai penderitaan orang benar, sebagaimana yang Petrus kemukakan di dalam suratnya 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Ya, kita akan belajar tentang penderitaan orang benar. Yang dimaksud dengan orang benar di sini adalah orang-orang Kristen sejati. Orang-orang percaya dengan iman yang menyelamatkan, iman yang disertai dengan perbuatan. Bukan hanya orang-orang yang mengaku percaya tetapi tidak bertobat, tetapi orang benar di sini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, hidup bertuhankan Yesus dan menyatakan kepercayaannya di dalam ketaatannya kepada firman. Nah, saudara, berbicara tentang penderitaan orang benar itu seringkali mendatangkan kesulitan atau kesukaran atau kebingungan bagi banyak orang percaya. Mengapa sukar memahami penderitaan orang benar? Sebab seringkali kebanyakan konsep orang tentang penderitaan itu tidak sama dengan konsep Alkitab. Kebanyakan orang berpikir, dan ini yang memang seringkali diajarkan, bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin menderita. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus tidak akan pernah mengalami pencobaan dalam hidupnya. Bukankah dulu sering kali kita mendengar, ikut Tuhan senang, ikut Tuhan bahagia, ikut Tuhan penderitaan diangkat, kesehatanmu akan baik, bisnismu akan lancar, bahkan orang-orang yang membencimu akan dipulihkan hubungannya. Segala apa yang kamu inginkan diberikan oleh Tuhan. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya demikian juga.
Karena kalau kita membaca di Alkitab, maka orang-orang benar tidak hanya pada masa perjanjian lama, tetapi pada masa perjanjian baru, banyak orang benar yang mengalami penderitaan. Nah, berbicara tentang penderitaan orang benar, juga sering kali mendatangkan kesulitan karena kebanyakan orang tidak suka menderita. Siapa yang mau menderita? Orang mengikut Tuhan kebanyakan alasannya untuk apa? Untuk lepas dari penderitaan. Makanya tidak jarang ada banyak orang yang dicobai untuk kembali kepada kehidupannya yang lama. Karena mereka berpikir, untuk apa aku ikut Tuhan? Kalau aku sudah hidup benar, aku melayani, aku berkorban. Tetapi tetap saja aku harus juga mengalami penderitaan. Bahkan tidak jarang dulu kita dituduh melakukan pelanggaran, melakukan dosa kalau kita mengalami penderitaan. Itu menjadi sulit bagi kita untuk menangani penderitaan. Memang benar ikut Tuhan kita berbahagia. Amin. Kita memiliki pengharapan untuk memiliki kehidupan yang baik di dalam Yesus. Ya, tetapi juga tidak berarti bahwa mengikut Tuhan itu tidak ada penderitaan. Memang benar penderitaan disebabkan oleh karena dosa. Kita sudah mempelajarinya beberapa minggu yang lalu. Tetapi juga tidak benar kalau orang percaya yang menderita selalu pasti karena dosanya. Ini pelajaran yang sering kali sulit untuk dipahami. Dan melalui 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 ini. Secara khusus di dalam ayat yang ke-19, ternyata Petrus menyatakan bahwa seringkali penderitaan yang dialami oleh orang benar, oleh orang-orang Kristen sejati, itu adalah kehendak Allah. Saya baca lagi dalam ayat yang ke-19, saudara. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Kadang ini sulit diterima. Kok Tuhan mengendaki umat ketebusannya menderita? Tapi kalau kita mengerti tujuan Allah atas penderitaan, kita akan bisa mengucap syukur atasnya. Amin, saudara. Ternyata penderitaan orang benar itu juga adalah kehendak Allah. Mari jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau kita sekarang sungguh-sungguh percaya, kalau kita sungguh-sungguh bertuhankan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh melayani, sementara orang lain menyembunyikan diri, kita keluar untuk melayani. Kita mengupayakan kebaikan banyak orang, dan kita mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita berkorban. Tetapi kenapa juga kita menderita? Janganlah kita kecewa dan putus asa. Sebab ada kalanya, saudara, penderitaan yang kita alami, dan seringkali penderitaan yang dialami oleh orang benar, itu adalah kehendak Tuhan. Saudara, makanya tidak alkitabiah kalau kita mengatakan bahwa orang Kristen sejati bebas dari penderitaan. Malah kita harus menerima bahwa Tuhan seringkali membawa orang benar mengalami penderitaan. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan ayat-ayat ini, saudara. Karena apa yang Petrus ajarkan tentang penderitaan itu sangat penting bagi kita. Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas dari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas dari pencobaan, dan mungkin saat ini kita sedang mengalaminya. Ya, saya sedih juga melihat Om Rudi Makal dengan istri, anak tertua dan menantunya harus dirawat karena COVID. Ini salah satu penderitaan juga. Kita mendengar banyak hamba-hamba Tuhan yang menderita di masa-masa sukar ini. Mereka kekurangan.
Belum lagi masih ada yang sakit. Dalam keadaan kekurangan, sakit lebih susah lagi. Tapi kita bersyukur. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan punya rencana yang baik atas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Petrus berbicara penderitaan di sini dalam konteks aniaya. Ya, dalam konteks aniaya yang hebat. Tetapi saya mau menyatakan bahwa prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Petrus ini berlaku untuk semua penderitaan yang kita alami. Saya akan coba menyampaikan tidak terlalu lama. Tapi paling tidak kita harus benar-benar memperhatikan supaya kita dapat dituntun tatkala kita harus mengalami penderitaan karena kehendak Allah. Amin, saudara. Nah, apa yang Petrus ajarkan tentang penderitaan, saudara? Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, Petrus mengajar bahwa sebagai orang percaya kita harus siap mengalami penderitaan. Mungkin ada yang protes, kenapa ikut Tuhan harus siap mengalami penderitaan? Mana banyak janji yang disampaikan di mimbar, ikut Tuhan senang, ikut Tuhan bahagia, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan sukses. Ya, menjadi keluarga sukses. Ya. Yakin hidup sukses, kan begitu. Tapi kenapa di sini harus dikatakan bahwa sebagai orang percaya kita harus siap menderita? Memang benar di dalam Tuhan ada kesuksesan dan ada banyak anak-anak Tuhan yang diberkati dengan kesuksesan. Amin. Dan kita pun sekarang menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi ingat juga saudara, bahwa sekalipun kita dapat mengharapkan kesuksesan, mengharapkan berkat, mengharapkan pertolongan, mengharapkan mujizat. Tapi sebagai orang-orang percaya juga kita diajar untuk siap mengalami penderitaan. Dalam artian jangan mengharapkan sukses terus, senang terus. Kita bisa mengharapkan penderitaan datang dalam kehidupan kita. Dan itu atas kehendak Tuhan. Saudara, penderitaan itu wajar bagi semua orang. Wajar juga bagi orang-orang Kristen. Apalagi kalau Tuhan punya tujuan indah dari setiap penderitaan yang dialami oleh anak-anaknya. Amin. Makanya kita harus siap untuk mengalami penderitaan. Kita mengharapkan pertolongan. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan tolong hidup saya sepanjang hari ini. Tolong pelayanan saya sepanjang hari ini. Tapi di tengah-tengah harapan akan kemenangan, kita juga bisa mengharapkan penderitaan. Coba kita baca ayat yang ke-12. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Perhatikan, Petrus berkata, jangan kamu heran kalau kamu mengalami penderitaan, jangan kamu kaget. Ya, seringkali kita kaget, loh kok bisa ya orang itu mengalami itu? Loh kok bisa ya? Loh kok aku mengalami ini? Seringkali kita heran, saudara. Ternyata nggak usah heran kalau ada penderitaan dialami oleh orang-orang benar. Amin. Apalagi kalau Tuhan punya tujuan mulia atas penderitaan yang kita alami itu. Nggak perlu heran kalau pengikut Tuhan yang setia tiba-tiba sakit. Atau bahkan mungkin terpapar COVID, tidak perlu heran. Apalagi kalau Tuhan punya tujuan yang mulia atas hidupnya. Tidak perlu heran kalau ada kalanya usaha kita menurun. Hubungan kita ada keretakan. Atau orang lain mengancam kita, orang lain menjegal kita, orang lain menjatuhkan kita, orang lain membenci kita, orang lain memfitnah kita karena kita percaya Yesus. Tidak usah heran.
Itu bukan sesuatu yang luar biasa, artinya itu biasa, saudara. Apalagi kalau itu direncanakan Tuhan untuk kebaikan kita, untuk hidup yang semakin hari semakin dibawa kepada kesempurnaan. Petrus bicara penderitaan sebagai nyala api siksaan, karena dia memang berbicara tentang aniaya yang dialami oleh orang Kristen pada waktu itu di Babylon. Aniaya yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Nero itu kaisar yang sangat kejam. Kalau membaca sejarah, saudara, Nero itu menjadikan orang Kristen sebagai obor untuk menerangi halaman rumahnya pada waktu dia pesta. Nero suka memberikan orang Kristen itu sebagai umpan bagi singa-singa lapar di arena gladiator. Apa yang kita pikirkan saat melihat orang-orang percaya diperlakukan dengan sangat keji? Kita melihat viral hari-hari ini, disuruh ibadah di rumah, ibadah juga diganggu. Seringkali orang berpikir, di mana Tuhan saat ada penderitaan? Di mana Tuhan saat aku sakit? Di mana Tuhan saat bisnisku merosot? Di mana Tuhan saat hubunganku mulai retak? Di mana Tuhan saat aku tidak boleh beribadah? Di mana Tuhan saat aku mengalami hal-hal buruk seperti ini? Di mana Tuhan? Tapi Petrus berkata, jangan heran kalau itu terjadi. Apalagi kalau Tuhan punya rencana indah atas kehidupan kita. Dan kalau orang-orang benar diizinkan menderita sedemikian rupa, ada kata nyala api siksaan. Bayangkan saja kalau orang-orang memberontak kepada Yesus, tidak mau taat kepada Injil. Gimana susahnya menderitanya di neraka kelak. Amin, saudara. Ini menjadi pertimbangan kita untuk tidak coba-coba kembali kepada dunia karena penderitaan yang kita alami sebagai orang-orang benar. Banyak orang yang berpikir, buat apa percaya kalau menderita? Saudara, pilih penderitaan sebagai orang percaya dengan tujuan baik Allah atau menderita selama-lamanya dalam api kekal di neraka. Ada banyak yang membuat kita heran, saudara, dari penderitaan. Pertama-tama heran akan tujuannya. Tujuannya menguji iman. Kita ini perlu diuji apa lagi sih? Mungkin Bapak Ibu ada yang komplain. Aku sudah sungguh-sungguh loh Tuhan. Aku datang, aku setia, aku melayani, aku memberi. Aku menggunakan karunia-karunia pelayanan dengan bijaksana. Tapi kenapa kok masih harus diuji lagi? Dimurnikan lagi imanku. Kurang apa sih aku ini Tuhan? Kadang kita heran, aku kurang apa ya? Kebaktian ya rajin, sembahyang iya, baca Alkitab iya, korban iya. Kadang-kadang kita kan begitu. Kurang apa ya pendeta itu? Kurang apa ya jemaat itu? Kok masih perlu diuji lagi? Kurang apa sih saya ini Tuhan? Saudara, Tuhan yang tahu persis keadaan diri kita. Amin. Tuhan yang tahu persis apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu persis seberapa murni iman kita. Tuhan tahu persis apa ukuran kebahagiaan kita. Tuhan tahu persis seberapa tulus kita melayani Dia. Dan tatkala Dia melihat ada hal-hal yang perlu dimurnikan dari hidup kita, maka dengan senang hati Tuhan akan memurnikan kita melalui pencobaan. Amin. Amin. Jadi Tuhan itu sebenarnya ya tidak senang lihat kita menderita, tapi karena kita butuh menderita untuk bersih, ya mau enggak mau. Saya dulu pernah jatuh, saudara, di got itu. Kaki saya ini kotor dan terancam infeksi. Dibersihkan. Yang bersihkan enggak tega lihat saya teriak, tetapi terpaksa dilakukan supaya saya tidak infeksi dan menyebabkan penyakit yang lain.
Maka orang tua saya dengan senang hati membersihkan sekalipun dia juga dengan perasaan yang tidak nyaman. Dan Tuhan akan dengan senang hati mengizinkan kita mengalami penderitaan. Amin, saudara. Jadi kalau kita Kristen tulen, kita akan semakin dimurnikan, semakin dimurnikan, semakin dimurnikan. Dan itu melalui penderitaan, saudara. Dan saya tahu, semua kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Termasuk yang berbicara di sini. Amin. Nah, kadang kita juga heran, saudara, karena yang mendatangkan penderitaan itu adalah orang-orang dekat kita. Dikatakan teman, ya, lihat itu, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, saudara. 1 Petrus 4 ayat yang keempat. Sebab itu mereka heran. Ini siapa heran? Teman-teman orang percaya pada waktu itu. Bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Fitnah yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu datang dari teman-teman mereka sendiri. Kadang kita juga heran, kenapa justru yang mendatangkan fitnah, yang mendatangkan aniaya adalah orang-orang dekat kita. Teman kita yang tidak suka kita menjadi orang percaya, yang tidak suka kita mengikuti Yesus, yang tidak suka kita melayani Yesus, bahkan tidak jarang dari keluarga yang tidak menyukai kita, yang mendatangkan penderitaan kepada kita karena kita mengasihi Tuhan. Ada banyak kesaksian dalam satu anggota rumah tangga, ya, anak-anak teraniaya karena imannya oleh orang tua mereka sendiri. Istri teraniaya karena imannya oleh suami mereka sendiri. Kalau suami mungkin gak menderita karena dia kepala keluarga, tapi istri banyak menderita karena imannya. Dari mana? Dari suaminya. Anak-anak dari orang tuanya. Mungkin dari saudara-saudaranya yang lain. Saya pernah dikucilkan karena saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Dijauhi selama beberapa bulan. Karena mereka membenci Kristus, maka mereka juga membenci pengikut-pengikutnya. Apa yang salah dengan kita percaya kepada Tuhan? Bahkan tidak jarang kita juga tidak disukai atau yang mendatangkan derita adalah orang-orang seiman, saudara, ya. Kadang-kadang kita mengajarkan sesuatu yang mungkin berbeda dengan perspektif mereka, berbeda dengan teologi mereka. Kita difitnah, kita dibenci, kita dikucilkan. Bahkan sesama pelayanan, tidak jarang kita dijegal. Satu jemaat aja, oh kalau Pak Doni itu tidak baik. Pak Doni gak sama dengan ini. Saya di organisasi, dijegal juga. Diomongin sana, diomongin sini. Tapi kalau kita melakukan yang benar, tidak perlu khawatir. Kan itu adalah atas kehendak Tuhan atas kita. Amin. Untuk memurnikan kita. Kadang sama-sama jemaat saling menjatuhkan, sama-sama dosen saling menjatuhkan. Satu menonjolkan, satu menjatuhkan. Nah, saya heran, saudara, apa yang Tuhan buat itu baik untuk kita. Asal kita hidup dalam kebenaran. Tidak usah heran. Ikut Tuhan kita mengharapkan berkat. Yes. Kita mau pertolongan, kita mau mujizat. Iya. Tapi kita juga bisa mengharapkan penderitaan. Ikut Tuhan tidak hanya siap diberkati. Ikut Tuhan juga siap menderita. Karena kita mengasihi Tuhan.
Yang berikutnya saudara, sebagai orang Kristen kita harus bersukacita dalam setiap penderitaan yang kita alami. Wow. Ayat 13 dan 14 perhatikan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, orang percaya harus bersukacita atas penderitaan yang diizinkan Tuhan ada dalam hidupnya. Amin. Saudara, menderita itu satu hal yang sukar. Ya, orang tidak suka menderita, ini disuruh bersukacita saat menderita. Ini sesuatu yang lain lagi, saudara. Dan ini rasanya mustahil. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan bahagia, sukacita dalam hidup kita, kita nggak akan sanggup melakukan firman ini. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita bersukacita dalam penderitaan kita. Amin. Hanya Yesus yang sanggup membuat kita tetap tersenyum dalam suka dan duka cita kita. Secara manusiawi kita nggak akan mampu, saudara. Kecenderungan kita ini komplain. Kita suka mau cepat-cepat keluar dari penderitaan. Kalau sakit, kalau bisa minum obat satu langsung udah sembuh. Kalau pusing, pendeta bilang sembuh, langsung sembuh. Tidak mau kita lama-lama pusing. Tidak mau kita lama-lama sakit. Nggak ada orang mau menderita. Mau langsing, kalau bisa sekali minum obat langsung langsing kan begitu. Mudah-mudahan ada Aladin yang bisa menolong. Gitu. Tapi Tuhan bukan Aladin, saudara. Tuhan dia Tuhan, amin. Dia bekerja menurut caranya. Sebenarnya kita tidak disuruh bersukacita atas penderitaan kita. Tidak, saya nggak bersukacita kalau saya sakit. Atau kalau saya diolok, dihina, tidak. Tapi kita bersukacita karena apa yang Tuhan kerjakan atas penderitaan yang kita alami. Amin. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus bersukacita karena buah dari penderitaan. Apa itu? Ketekunan. Apa itu? Tahan uji. Apa itu? Pengharapan yang ditimbulkan oleh Allah dari penderitaan yang kita alami. Ini bau saya ini sakit sudah hampir 1 bulan ini, sehingga tidak bisa ngangkat, tidak bisa apa. Tapi justru karena ini sakit, saya lebih banyak duduk, lebih banyak menulis, lebih banyak yang lain. Saya lebih tahu mana yang perlu diingatkan. Yang jasmani itu sementara. Itu dalam perspektif saya. Bahkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Mengapa berbahagia saat jatuh dalam berbagai macam pencobaan? Karena pencobaan akan membuat kita mengalami persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lebih karib dengan Tuhan, saudara. Lihat ayat 14. Sebaliknya bersukacitalah
sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dikatakan kalau kita menderita karena iman, kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Kata mendapat bagian itu diterjemahkan dari kata Yunani koinoneo. Ini bicara tentang persekutuan. Persekutuan dalam penderitaan Yesus. Kita punya koinoneo dengan Yesus. Melalui koinoneo dengan penderitaannya. Kalau kita menderita bersama-sama dengan Yesus, artinya Yesus juga ada bersama-sama dengan kita. Ya memang penderitaan Yesus beda dengan penderitaan kita, tetapi kita bersama-sama dengan Yesus sama-sama menderita karena iman, karena ketidakadilan dunia. Dengan menderita bersama-sama dengan Yesus, kita semakin merasakan persekutuan dengan Dia. Kata Paulus, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya melalui penderitaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yakin kalau menderita ada Tuhan bersama dengan kita? Sadrak, Mesak, Abednego ketika dia dibuang ke tungku atau perapian yang menyala-nyala itu, Nebukadnezar melihat 3 orang yang masuk perapian, ada 4 orang yang bersama-sama dengan ketiga orang itu dan mereka tidak terluka sedikit pun. Amin, saudara. Pada waktu Stefanus dirajam dengan batu, dia melihat anak manusia berdiri menyaksikan dia, menyertai dia di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Rasul 18 sampai Kisah Rasul pasal 23, Paulus bersaksi ketika dia takut, ketika dia cemas karena penderitaan, maka Tuhan melalui penglihatan menguatkan dia. Bahkan Tuhan datang menguatkan dia. Dia ngomong sama Timotius, aku kuat karena Yesus mendampingi aku menghadapi berbagai macam pergumulan ini. Amin. Ketahuilah kalau engkau menderita karena iman, karena Injil, karena Yesus, Tuhan tidak jauh-jauh dari kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa bersukacita dalam penderitaan karena apa? Karena kalau kita menderita karena iman, karena kehendak Allah, saat Tuhan datang, kita akan menikmati sukacita yang lebih dari orang-orang yang tidak mau menderita karena imannya. Amin, saudara. Ayat 13b, apa dikatakan? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, kita akan mengalami kegembiraan saat Dia menyatakan kemuliaannya. Itu bicara saat Dia datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya dan untuk menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Kita tidak tahu bagaimana kemuliaan Tuhan saat Dia datang nanti. Tapi yang pasti sangat mulia dengan penuh semarak. Tuhan datang di atas awan. Amin. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Amin, saudara. Dan yang jelas kalau kita menderita karena Kristus, kita akan lebih bergembira. Mungkin kita akan menjadi barisan pertama untuk menyambut kedatangannya. Melihat kemuliaan besar. Lalu kenapa kita bersukacita? Karena dalam penderitaan, roh kemuliaan itu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada pada kita yang menderita karena iman. Ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Siapa yang tidak ingin roh kemuliaan, roh Allah ada pada kita. Dan kalau roh kemuliaan ada pada kita, maka orang akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin wajah kita tidak bisa kita make up sebelum kita pakai masker. Tapi sekalipun bermasker dan berface shield, saudara,
orang tetap bisa melihat kemuliaan ada Allah pada dalam kehidupan kita. Amin. Ingat pada waktu Stefanus dianiaya, maka orang melihat muka Stefanus seperti muka malaikat. Amin. Kulihat di wajahmu, kata pujian itu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ini yang membuat kita berbahagia dalam penderitaan kita. Kemudian yang berikutnya, saudara. Kalau kita diizinkan menderita oleh Tuhan, tetap kita harus introspeksi diri. Amin. Ayat 15 bilang apa? Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Amin. Tetap harus introspeksi diri. Petrus mau mengatakan, kalau kamu menderita, jangan karena kamu menjadi pembunuh, jangan karena kamu menjadi pencuri atau penjahat atau pengacau. Kalau menderita, hendaklah karena engkau melakukan kebaikan. Karena Injil. Saudara, kita tetap harus menguji diri sendiri. Jangan sampai kita menderita karena kita melakukan dosa. Kalau kita menderita karena dosa kita harus segera bertobat. Amin, saudara. Tapi kalau kita menderita karena iman, karena Kristus, maka muliakan Kristus melalui penderitaan kita itu. Supaya orang melihat dia baik, sebagaimana dia baik adanya. Dengan cara apa? Tetap melakukan perbuatan baik di dalam setiap penderitaan kita. Amin. Loh, Yesus disalib. Dia menunjukkan kebaikannya kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas yang jahat dengan jahat. Tetap lakukan kebaikan supaya Allah dimuliakan dalam setiap penderitaan yang kita alami. Kita nggak merancangkan pembalasan, nggak merancangkan caci maki, nggak merancangkan yang jahat atas orang-orang yang menganiaya kita. Kalau kita menderita karena Tuhan, sekali lagi, muliakanlah Dia dengan setia melakukan pekerjaan baik. Amin, saudara. Kemudian, saudara, kita harus melihat penderitaan kita dalam perspektif ilahi. Ternyata Allah itu memulai penghakiman dari rumahnya dulu, saudara. Ini konsep perjanjian lama. Saya nggak jelaskan terlalu detail di sini. Intinya jelas karena telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Penghakiman mulai dari rumah Allah kemudian meluas kepada masyarakat luas. Penghakiman dalam rumah Allah tujuannya untuk memurnikan, untuk membersihkan. Amin, saudara. Dan memang ini sukar untuk diterima. Karena sebagai orang percaya, tabiat dosa tidak langsung serta-merta hilang dalam kehidupan kita. Kita diampuni, dibebaskan dari kuasa dosa, tetapi daging masih punya tabiat dosa. Dan untuk membersihkan dosa melalui penderitaan. Dan saya tahu ini prosesnya seringkali sulit. Bahkan dikatakan orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan. Tetapi lebih baik kita menderita karena pemurnian daripada kita menderita di penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kalau kita aja hampir-hampir tidak bisa lolos, apa kata Petrus?
Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ngeri, saudara. Makanya jangan pernah berpikir, saudara, untuk meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Oleh karena iman. Lebih baik menderita karena kita dimurnikan daripada menderita karena kita masuk neraka. Amin. Yang terakhir, saudara. Kalau kita menderita sebagai orang Kristen, maka serahkanlah jiwamu kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah jiwamu kepada Tuhan. Karena itu baiklah juga, ayat 19, mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kalau kita menderita, bahkan mungkin itu api nyala siksaan yang sangat hebat, tidak ada cara lain. Serahkan jiwamu kepada Tuhan, karena Dialah pemelihara jiwa kita. Mungkin kita tidak akan lolos, tapi jiwa kita aman di dalam Tuhan. Amin, saudara. Seberat apapun penderitaan yang kita alami tidak akan bisa merusak jiwa kita. Saudara, untuk menghancurkan jiwa seseorang, aniaya saja orang itu. Hancur, tapi kalau kita menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan, kita pasti akan terpelihara. Apalagi disebut menyerahkan jiwa kepada Pencipta yang setia. Saudara, tidak ada cara lain selain menyerahkan jiwa. Dan saya membaca kata menyerahkan itu dari kata Yunani paratithemi. Paratithemi itu artinya to entrust, to commit. Ya, mendedikasikan, mempercayakan hidup kepada Allah di tengah-tengah penderitaan kita. Dia sang pencipta, dia sanggup menolong kita, dia sanggup memberkati kita, dia sanggup memelihara kita, dia sanggup membebaskan kita. Amin, saudara. Pencipta berbicara mengenai kuasanya yang dahsyat, pemeliharaannya yang heran. Dan dalam 2 Timotius 1 ayat 12, ketika Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan, dia berbicara dengan kata-kata paratithemi. Dia mempercayakan hidupnya, menyerahkan jiwanya. Seperti ketika Yesus berkata di atas kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu menggunakan kata paratithemi. Artinya apa? Mendedikasikan, mempersembahkan, menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Pencipta langit dan bumi. Di tangan Sang Pencipta kita aman. Amin. Di tangan Sang Pencipta kita terpelihara. Baik di kehidupan sekarang ini maupun kehidupan di kekekalan nanti. Mungkin saat ini Bapak Ibu menderita sebagai orang Kristen. Tidak usah kaget. Amin. Tidak usah heran, saudara. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas setiap penderitaan kita. Bergembiralah karena penderitaanmu dalam Tuhan. Sebab kita akan menikmati persekutuan yang lebih intim dengan Yesus. Kita akan bersukacita saat Dia menyatakan kemuliaannya. Dan roh kemuliaan ada pada kita. Mari saudara, jangan takut, jangan gentar. Saat kita menderita, maka serahkanlah jiwa kita kepada Tuhan, Sang Pencipta itu. Karena di tangannya kita aman, sejahtera. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.